Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, seperti biasa terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kawan-kawan saya menjuluki saya manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya kalau pulang dari pondok ngaji, mendengarkan kiai dawuh sampai rumah, satu ayat saya sampaikan pada keluarga secara santai sebagai oleh-oleh dari ngaji itu. Memang pesan Bapak Kiai agar kami para orang tua, santri tua ini gemar hobi menyampaikan kebaikan di mana-mana, kapan saja, kepada orang banyak, walaupun yang disampaikan sedikit. Ternyata ini sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Maka saya kepingin melaksanakan pesan itu. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mulang, bukan untuk mengajar, gitu. Bandane apa? Gitu. Ustadz bukan, guru agama bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh, kepengen ikut-ikutan menyampaikan kebaikan, walaupun sedikit. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, Rasulullah SAW pernah dawuh. Ini dari Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh ngaten. Bahasane pun Kanjeng Nabi menika. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihhataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa faraghaka qabla syaghlika. Wa hayataka qabla mautika. Ini kalau bahasa kita, Ightanim khamsan qabla khamsin. Kurang lebih manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sekarang yang pertama dulu. Syababaka qabla harumika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Mumpung masih muda, masih kuat, ototnya masih kuat. Manfaatkan pertama untuk banyak belajar. Banyak belajar, baik ilmu agama maupun ilmu umum sosial, kebaikan pokoknya. Banyak berbuat kebaikan, memanfaatkan masalah-masalah yang manfaat, yang baik, kegiatannya yang baik-baik. Masih muda, masih kuat sholat dengan berdiri, masih muda. Sekarang kita melihat orang tua kan sholatnya dengan duduk, dengan berbaring, masih kuat ke masjid. Nah ini, ke masjid ini adalah pekerjaan yang super, paling berat. Belum tentu orang kaya itu kuat datang ke masjid, belum tentu. Orang sehat, orang muda, belum tentu. Maka ini mumpung masih muda, kita berbanyak. Jangan berpikir kebalik. Enggak, yang kayak gitu besok enak pensiun, akan giat ibadah saya. Sing ngerti kalau umurnya sampai pensiun itu siapa? Tidak ada jaminan dipanggil Allah tuh urut dari yang tertua, tidak ada jaminan. Tadi jam 1 masih ngopi bareng jam 1. Jam 3 ada kabar koncomu mati. Gitu. Jam 1 siang itu masih brik-brikan, dadak bengine koncone mati. Ini kita nggak tahu. Oleh karena itu, nggak usah besok enak pensiun. Iya neknya ada. You nggak punya waktu sampai pensiun. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua itu, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Hampir sama itu. Mumpung masih sehat, mumpung masih sehat ini. Masih sehat itu ya pertama apa? Dijaga dengan olahraga, menjaga imun itu. Kemudian masih sehat, digiatkan ibadahnya, masih sehat. Seperti tadi, masih kuat sholat dengan berdiri, masih sehat, kuat datang ke masjid,
jalan kaki kuat, sepedaan kuat, mobil apa lagi. Gitu. Mumpung tidak kena stroke karena sekarang ini usum. Gitu. Nah stroke nggak bisa apa-apa. Kepengen sholat karo ngadeg aja nggak bisa. Kepengen ke masjid hanya kepengen toh nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu mumpung masih sehat. Yang ketiga, waginaka qabla faqrika. Gitu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa melarat. Yang ketiga, gitu. Mumpung masih kaya, mumpung kaya, belanjakan kekayaanmu itu di jalan Allah. Apa itu? Sedekah, membantu orang yang butuh bantuan yang banyak itu, gitu. Karena kaya. Gitu. Wakaf, baik untuk musola, masjid, untuk sarana-sarana umum, gitu. Kemudian apa? Untuk ibadah umroh, ibadah haji dan sebagainya, kebaikan. Mumpung kaya. Yang kira-kira dengan materi itu kita masih kaya. Seperti itu, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa faraghaka qabla syaghlika. Yang keempat, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Luang itu masih banyak kesempatan, dimanfaatkan. Apa? Ya, aktif dalam kegiatan yang positif, baik itu agama maupun sosial. Sosial yang halal yang baik, gitu. Perbanyak ibadah, zikir, mumpung masih luang, masih banyak waktu, silaturahim misalnya mengunjungi sahabat teman. Gitu. Jangan lengah, waktu terbuang sia-sia. Gitu. Jadi seperti itu. Ini yang keempat itu. Yang kelima, wahayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Gitu. Mumpung masih hidup di sini. Tidak tahu kapan Allah memanggil, nggak tahu. Sewaktu itu rahasia Allah. Gitu. Banyak-banyak amalan, kebaikan diperbanyak, ibadah diperbanyak. Yang sudah ibadah diperbaiki kualitas ibadahnya. Gitu. Yang paling kunci lagi, banyak bertaubat. Karena harapan kita meninggalkan dunia dalam keadaan bertaubat. Sehingga kita sudah bebas dari kesalahan dan dosa masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan berpikiran terbalik, besok saja ibadah kenceng nek pensiun. Sing ngerti nek umure nganti pensiun sapa. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.